Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan waktu kepada kita, dan tentunya kita berharap bahwa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga hari kiamat. Alhamdulillah jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sungguh sebuah kemuliaan dan keagungan ketika Allah taala memilih kita menjadi seorang muslim. Sungguh sebuah nikmat besar ketika Allah taala membuka lembaran kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang muslim. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan kitabnya untukmu, kitab yang terdapat di dalamnya sebab-sebab kemuliaan seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Menjadi seorang muslim adalah sebuah karunia yang sangat agung. Betapa tidak jamaah sekalian, Allah Ta'ala mengutus kepada umat ini, umat Islam, seorang nabi yang mulia. Nabi yang datang kepada manusia dengan membawa kitabnya, mensucikan mereka dengan kitabnya, dan mengajarkan mereka tentang kitab yang mulia tersebut, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yurqa'uhum wa ya'lamuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dan golongan dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tentunya jamaah sekalian, dari kedua ayat di atas memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa kemuliaan seorang muslim dan kemuliaan umat ini itu ada pada Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita telah menyaksikan bagaimana ada segolongan orang yang telah menistakan Al-Quran,
Mengapa jamaah sekalian? Karena tentunya yang dilakukan oleh mereka karena mereka tidak mengenal akan kemuliaan dan keagungan kitab kita yang ini Al-Quran tersebut. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang hidup dalam kehidupan yang mana kita berpedoman di bawah cahaya Al-Quran, kita tentu harus membelanya dan memberikan apa yang kita sanggup untuk membelanya. Allah Ta'ala berfirman, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah kita hidup bersama dengan Al-Quran. Teruslah kita berjuang menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Teruslah meniti rambu-rambu dalam kehidupan ini dengan petunjuk daripada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, kitab yang tiada seorang pun dari bangsa manusia maupun jin yang mampu mendatangkan dengan yang semisal dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, disebutkan bahwa katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Tentunya jemaah sekalian, marilah kita merenungkan beberapa kemuliaan dari Al-Quran kepada manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang semoga dengan perenungan itu kita akan semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, pemuliaan kita kepadanya, serta penghormatan dan pengagungan kita kepada Al-Quran. Jadi yang pertama jamaah sekalian, bahwa Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-51, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatum wa zikra liqaumi yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, sedang dia bacakan kepada mereka? Sungguh di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan dan kejahilan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-52, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, Al-Quran akan memuliakan seseorang hamba dan meninggikan serta mengagungkan hamba tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kamu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran dan juga merendahkan yang lain dengan kitab ini jamaah sekalian. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, Al-Quran akan membawa kepada kekhusyuan dan ketenangan.
sebagaimana keusyuan dan ketenangan kepada gunung-gunung jikalau Allah menurunkannya kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebutkan karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, Al-Quran adalah obat dan penawar dari berbagai penyakit ruh dan jasad. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian jamaah sekalian, Al-Quran akan menjadi penyempurna akan pahala dan memberikan kita kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yatlu kitaballahu wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratul lam tabur liyuwaffihim ajurahum wa yazidahum min fadli." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab Allah, membaca Al-Quran dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian, bagaimana kemuliaan daripada Al-Quran yang diturunkan kepada kita begitu banyak. Dengan kita berpedoman kepada Al-Quran tentunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memuliakan kita. Dan sekali lagi, bahwa itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Islam, yang ketika dengannya Allah menurunkan nabinya dengan membawa kitabnya berupa Al-Quran. Kemuliaan seorang manusia dan suatu kaum datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketinggian derajat suatu kaum juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari dan kejarlah jalan-jalan kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan seorang hamba yang senantiasa cinta dan senantiasa memuliakan Al-Quran, karena dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali memuliakan kita. Demikianlah jamaah sekalian, mudah-mudahan dengannya kita bisa mengambil faedah, dengannya kemuliaan Al-Quran itu memberikan kepada kita sebuah peningkatan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari diri kami pribadi dan syaitan laknatullah alaih. Demikianlah jamaah sekalian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.